Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waitin Nindami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang evolusi mamalia, yaitu hewan walrus. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu evolusi mamalia. Mamalia yang paling awal bertelur seperti moyangnya, yaitu reptil. Anaknya setelah menetas diberi makan dengan susu yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar dalam kulit induknya. Evolusi mamalia yang paling awal berlangsung mulai beberapa jalur yang berbeda. Dari kelompok tersebut, hanya 3 yang masih hidup sampai sekarang. Yang pertama itu ada monotremata atau mamalia bertelur. Mamalia bertelur ini subkelas Prototheria dengan contohnya platypus. Nah, yang kedua ada Marsupialia, yaitu mamalia berkantung. Contohnya Metatherium, dan yang terakhir ada mamalia berplasenta, itu terdiri dari subkelas Eutheria. Walrus, teman-teman bisa lihat gambar di atas merupakan contoh gambar walrus. Memiliki gading. Nah, walrus ini kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelas Mammalia, ordonya Carnivora, famili Odobenidae, genusnya Odobenus, dan spesiesnya Odobenus rosmarus. Nah, ciri-ciri walrus yang pertama ada moncongnya pendek dan datar di bagian depan. Selanjutnya, sirip depan panjang, tidak berbulu dan berkuku pendek. Bisa menekuk sirip belakang ke depan, tubuhnya diselubungi rambut tipis dan pendek. Walrus ini dapat hidup di darat. Nah, di darat, dia berjalan dengan memakai keempat siripnya. Dan di air, berenang dengan cara menggerakkan sirip depan dan belakangnya. Dalam klasifikasi ilmiah, walrus termasuk dalam famili Odobenidae. Walrus evolusi merupakan proses perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung sangat lambat dan lama. Dalam kurun waktu yang sangat lama, evolusi menyebabkan adanya keanekaragaman makhluk hidup. Teori-teori ilmiah terbaru sering mendorong banyak kontroversi. Nah, kontroversi ini mempunyai pengaruh bermanfaat pada kemajuan ilmiah, karena para ilmuwan dengan pandangan-pandangan yang berbeda bekerja secara intensif untuk menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung ide-ide mereka. Nah, walrus adalah salah satu-satunya anggota yang masih hidup di keluarga Odobenidae hingga saat ini. Spesies walrus yang masih hidup hingga saat ini ada 2, yaitu Odobenus rosmarus dan Odobenus pacific. Walrus menggunakan gading untuk menggantungkan lubang pernafasan. Bukti adanya evolusi walrus. Nah, di atas ini merupakan bukti-bukti adanya evolusi walrus. Yang pertama itu ada kerangka walrus. Yang kedua ada tengkorak walrus tanpa gading. Selanjutnya ada gambar tengkorak walrus dengan gading. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada gambar gigi dari walrus. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bukti-bukti adanya proses evolusi dapat diamati melalui pengamatan hubungan homologi organ, perbandingan embriologi, adanya organ vestigial, dan rudimentasi serta diperkuat dengan penemuan fosil di berbagai lapisan bumi. Yang kedua, fosil yang dapat digunakan sebagai bukti adanya evolusi dapat berupa fosil yang telah membantu maupun fosil hidup yang berupa makhluk hidup yang masih ada hingga saat ini. Yang ketiga, tidak semua makhluk hidup dapat menjadi fosil karena proses fosilisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi organisme mempunyai bagian tubuh yang keras, mengalami beberapa pengawetan, terbebas dari beberapa bakteri pembusuk, terjadi secara ilmiah, mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit, dan umurnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Sekian video pembelajaran tentang evolusi walrus. Terima kasih.